Dengan Idok dari kedua belah sisi Robert ya, dengan title-nya masing-masing, kita tahu bagaimana powerful-nya Windy juga dengan smart play yang bisa dibawakan, tapi harus jauh lebih berhati-hati lagi, karena di area XP ini juga cukup berbahaya, hadirnya Uranus yang akan cukup strong di area early game, Om Wolo. Iya, apalagi dengan, skill name dari Grok juga sudah berubah semua ya sebenarnya ya. Kayak dulu kita tahu Iya. Power Major, sekarang udah jadi Mike Swing Oh, juga. Tapi masalahnya First Blood Zunesh berhasil untuk bisa menutup jalan dari First Windy Blood. dengan adanya Earthen Rampart. Dan Untuk akhirnya satu Juni. special migration dikombinasikan. First Blood diamankan oleh RRQ Oshi. Sebuah early game yang cukup Gas, baik. RRT, gas. iya, Oke, sangat gas. baik bahkan ya bisa dibilang, karena satu poin eliminasinya langsung menuju ke arah jungle. Dan kita tahu beberapa kelemahan dari Guinevere ada di area early game kalau misalnya terganggu. Tapi sejauh ini sangat amat aman, dia bisa punya burst damage yang lebih maksimal berarti lebih lagi berarti Om. Yap, dan jangan lupa nih power clearance yang cepat juga bisa dimainkan dengan RQ sehingga rotasi mereka akan cukup terjaga ya. Dan melihat dari emblem setnya nih, basic common emblem ada 2 yang dipakai oleh RQ dan ada 2 magic emblem yang dipergunakan juga. Oh ya, dari Rash-nya yang akan bertahan dengan cukup lama untuk di bagian bawah menahan Aran agar tidak kemana-mana. Dan duo ini akan selalu bergerak antara Idok bersama dengan Rhaenys. Ini akan sangat-sangat terjaga sekali, terutama ketika combo antara Tectonic Charge plus juga adanya Mighty Swing ya, yang bisa kena ke lawan secara instan. Dan efeknya pasti akan memudahkan Zunes untuk bisa langsung mengangkat nantinya dengan pilot requirement yang dimiliki oleh dia. Oh, masalahnya kombonya juga bakal terasa banget ya. Tapi setup menuju ke arah Turtle. Tapi T-Fight coba untuk dicari Aran. Maju ke lini paling depan. Zunes terpaksa untuk mundur setelah tergerus dari segi HP-nya. Tidak ingin terburu-buru tapi restnya cukup tertinggal. Ditebuk lagi oleh Aran tapi tidak ada hal yang lebih lagi yang diinginkan oleh kedua belah tim. Tapi tetap rest akan ada di paling depan. Tapi berasa di arah belakang. Terangkat 2 pemain sekali kira untuk dari Yeshiel. Akan sudah ditutup jalan dengan terempat dan bahkan Joe. HP-nya sudah tidak banyak lagi. Kali ini dia tetap oleh karena mengganggu Joe. Retribution on point. Kurang untuk bisa melakukan adanya steal. Terhadap yang pertama dan bahkan Aran Yoshi membalaskan keadaan adanya 2 poin kill yang mereka kantongi. Berhasil diamankan sebuah objektif, tapi ditukarkan dengan 2 pemain bahkan termasuk ke arah junglernya. Ini jadi satu pertanyaan besar juga, karena Zunes akhirnya bisa menambahkan poin-poin asisnya. Dan wow, kekompakan dari para talent. Kali ini semuanya menuju ke arah RRQ. Tapi memang masih ada beberapa poin yang pasti bisa diculik oleh tim Liquid ID. Dan kita bakal lihat sebentar lagi dengan power-power yang udah mulai terlihat dari awal bagaimana dari RRQ. Mereka punya power teamfight yang besar karena bisa trapping banget Om dengan adanya Grok. Yap, karena Groknya bakal open vision ya, terus-terusan juga ngasih info ke yang lainnya, sehingga untuk jalur rotasi dari RRQ ini akan cukup mudah juga. Kelihatan bagaimana Idoknya selama di cover dengan damage yang memadai dari Rins, ini ada potensi untuk selalu bisa menciptakan point kill bagi RRQ. Dan di bagian bawah, sekali lagi, lapu-lapunya sedang dipegang, jangan kemana-mana juga. Dan so far memang untuk open vision yang manis ya dari RRQ, yang menyulitkan untuk tim Liquid ID ketika berusaha untuk menyeberang masuk ke dalam jungle milik dari RRQ itu sendiri. Dan sejauh ini dari Yes juga, dia sudah bermain dengan cukup bagus, tapi masih bisa diusir mundur karena untuk damage yang dimiliki oleh tim Liquid ID di awal-awal masih belum. Dan lihat tuh, di minimap di bagian atas, dari Tonya yang berhasil untuk melakukan freeze lane karena sangat-sangat stay di area dari targetnya sendiri untuk kabukin ya. Yap, terlihat ya. Walaupun emang agak sedikit di freeze juga, tapi memang belum ada rotasi juga yang dilakukan menuju ke arah gold lane-nya. Sementara keuntungan yang masih dipegang oleh RRQ ditukar dengan Turtle tadi yang disetir juga oleh Joe. Retribution yang begitu baik, tapi masalahnya kalau kita ngelihat sisi power yang dikombinasikan kan memang cukup masif ya untuk RRQ Oshi. Tapi jangan lupakan juga Earthen Rampart ini juga akan bisa ngebuat pemain-pemain dari tim Liquid ID sulit untuk kabur, Nevin. Ya, dan gak cuma sulit untuk kabur, tapi sulit untuk kontes lagi, mengingat perbedaan level antara kedua belah jungler sebenarnya udah mulai terasa. Special migration dan adanya kombinasi lagi lantern flare langsung connect menuju ke arah 2 orang sekaligus tertinggal sendiri di paling depan. Dia kill mendapatkan 1 poin killnya tapi Toy membalaskan keadaan di mana Joe sang jungler dari tim Liquid tadi yang harus dihilangkan. Masih coba untuk dipegang oleh Idok tapi sepertinya Rin pula yang ada di lini paling depan dan Idok berhasil kill terpemilik tadi RRQ Hogi dan rest HP-nya masih harus membuat dirinya mundur dan Kabuki yang join the fight ternyata masih belum mampu untuk membalaskan keadaan Nevin. Tanpa kehadiran dari kedua belah jungler, memang ini akhirnya ngebuat RRQ bisa mendapatkan sebuah poin. Tapi lihat dari seorang Rin, yang akhirnya harus membuka 1 buah flicker, cukup terancam posisinya. Tim Liquid ID memang mereka lumayan tertekan kalau ngelihat dari segi power team fight. Apalagi tadi sempat aku bahas juga perbedaan level antara kedua belah jungler jadi signifikan.
Tapi di satu sisi, mereka juga masih bisa memberikan perlawanan yang nggak main-main ya. Seal misalnya, dengan 1 poin eliminasi yang baru aja berhasil didapatkan, Om. Yap, dan dari itemnya juga ya Yas akan, menuju ke glowing ya sebentar lagi mungkin. Dan untuk fight yang terjadi di turtle yang kedua ini lebih ke menyamaratakan saja sebenarnya untuk power-nya ya, karena Kabuki kita lihat masih cukup tenang-tenang dengan farming bahkan leading sedikit untuk gold-nya dia. Dan Sky Pierce second item untuk Kabuki baru selesai nih, enak nih berarti ya. Untuk join team fight dari TLI ini mungkin bisa dipastikan akan ada Kabuki dari setiap team fight-nya. Sedangkan Joe menggunakan tank jungler sekarang, Radiant Armor. Kalau bisa kan dia butuh banget untuk Radiant Armor. Ntar gangguan mungkin ada di area top. Final flash connect dengan adanya Sky Pierce yang menyala dari Kabuki. Menjadi kombinasi yang diharapkan juga oleh tim Liquid ID. Kabuki sudah menabung pundi-pundi dari lethality-nya. Ini menjadi angin segar untuk bisa melakukan comeback. Tapi masalahnya Ararcology juga mereka masih mencoba untuk mencari lagi celah yang lain. So far, Res ini masih belum terpick off sama sekali dan butuh waktu banyak pastinya untuk bisa menumbangin sosok Uranus dari Res. Ya cukup aman memang untuk saat ini, tapi di area top lane juga masih bisa di-clear dengan baik. Cuman yang bisa aku bilang dari RRQ adalah posisi Zunesh ini udah sangat tidak aman. Sebagai Queen River Jungle, dia ke-pick off sebanyak 2 kali. Dan akhirnya nggak bisa ngedapetin momentum yang terlalu bebas ketika ingin ngebuka balance point-nya. Tapi semua itu mungkin bakal dibuktikan lebih dalam lagi ketika perebutan di area turtle karena setup juga sudah mulai dirancang oleh para pemain dari RRQ. Res salah satunya yang akan memberikan power zone out. Ada Tremart yang bakal coba untuk dibuka satu persatu juga. Alright, tapi tim Liquid ID mereka mencoba untuk take over terhadap turtle-nya. Dengan dari Breakfast Fighter, Zunesnya dipegangin. Range of Migration HP-nya loh. Yo, berhasil untuk bisa men-secure karena turtle-nya dan Zunes yang menghilang. Kedua zone yang begitu bagus dari arah tapi Levi tidak berhenti. Karena 2 pemain dari tim Liquid ID bahkan di SKD di belakang. Dan bahkan satu mobil rider dari Riz. Joe meng-cancel dan satu buah dan begitu menyakitkan. Dan bahkan Widdy mengincar ini melacak. Riznya tidak selamatkan Res. Coba untuk kembali memegang Widdy, membalaskan keadaan tapi sepertinya tidak ada damage lagi yang bisa disumbangkan dan tim Liquid ID ketika mereka meraup keuntungan yang begitu banyak. Damage yang sudah sangat mengerikan dan kalau misalnya berkaca dari perebutan objektif tadi, posisi Zunesh yang terpisah sendirian ini jadi salah satu masalah kalau misalnya bisa terjadi lagi, Om. Ya, apalagi Zunesh benar-benar dibayang-bayangin dengan 2 hero langsung kan tadi. Dia tidak sanggup untuk bisa menghindar tadi sementara tim fightnya memang di tempat yang berbeda tertahan nih pemain-pemain dari RRQ. Dan so far dari arahnya pasti akan bisa menjaga diri dia karena cukup dekat dengan turret. Jadi belum ada pertukaran sama sekali. Sudah mulai di-combo juga menunjukkan seorang Yeheskiel tapi masih ada Purify untuk bisa menyelamatkan dirinya. 2 pemain dari tim Liquid ID terjebak di paling depan dan bahkan Joe masih berhasil untuk bisa mendapatkan poin kill di lini paling depan. Hidroknya tertinggal, killing spree dikantong oleh Kabuki, 3 poin kill. Sebuah Granger-nya akan semakin superior dan bahkan gak berhenti sampai sini kita lihat Purple Buff berhasil juga untuk dicuri. Breakfast Fighter menuju karena seorang Res tapi tidak ingin dilanjutkan lagi oleh tim Liquid ID. Team fight yang bisa dibilang tidak terlalu direncanakan karena melihat adanya rotasi dari RRQ ke bagian bottom lane untuk menjebak teman mereka yaitu seorang Widdy. Tapi pembalasannya ini sangat amat menguntungkan dengan 2 pemain yang berhasil ditumbangkan dan lihat dengan keunggulan 1000 gold untuk Kabuki secara individual. Kalau pick roll sudah ada di tangan, penetrasi ke arah Uranus akan jauh lebih mudah, Om. Sangat ya, apalagi Kabuki punya stack lethality juga nih sebenarnya. Jadi untuk tim fight-nya ya lagi kemungkinan besar mereka akan bisa menangin terus-terusan juga. Dan Winter Crown ternyata item kedua untuk Zunes. Setelah kita melihat ada Brute Force Breastplate yang dibeli dengan dia juga. Tapi kita melihat juga bagaimana Zunes ini sangat sulit untuk bisa kena dari special migration dia. Jadi sangat mudah untuk bisa dizoning tadi ketika miss dari satu special migration dan Joe ini sangat sanggup untuk langsung memberikan eksekusi bersama dengan Widdy juga langsung menabrak ke bagian depan. Yap, sudah mulai dikuasai dari area dan Lordnya juga. Res sudah mulai maju kembali memegang ke arah Kabuki tapi Joe HP-nya sudah tidak terlalu banyak. Di-poke terus-terusan ini akan menjadi sebuah PR untuk Uranus karena sudah ada juga ya skill dan Kabuki tapi Tifa tidak terlihat dari Fury Attack dan Breakfast Fighter meng-cancel menuju ke arah seorang Rin. Oh, di sisi lain mendapatkan jauh dari seorang Widdy Spear of Destruction dan Combo. Akan ada perpindahan posisi tapi sepertinya ada yang terjebak juga di depan yaitu Aran dan lagi-lagi special migration belum menjadi initiator karena Zunesnya sudah babak belur. Dan kali ini Aran Hoshin mereka harus tarik mundur dan meriset terlebih dahulu.
Aran yang benar-benar menghadapi siapapun yang mencoba untuk memberikan output damage. Begitu tebalnya dia, sampai bermain dari Aran itu belum bisa ngedapetin poin eliminasi. Tapi target tetap menuju ke area Lord, tetap ada 5 pemain dan satu pemain di bagian belakang. Awalnya Red sekarang juga aktif di kali depan Perfect juga kali ini bahkan Joe terkena special migration yang begitu on point dan akhirnya Joe-nya terpunish. Rin mendapatkan nyawa dari Aran, 2 pemain dari tim Liquid ID yang menghilang. Akan menjadi sebuah kesempatan untuk RRQ Hoshi kali ini mengembalikan kembali keadaan yang sempat mereka pegang sebelumnya. Iya, dan sekarang mereka sedang memegang momentumnya sih. Dan wow, ada R7 nih yang menjadi penonton juga, menjadi saksi bagaimana dari RRQ harus berusaha mengembalikan keadaannya buat sekarang. Tapi wow, Spirit of Destruction terlihat kali ini Widdy terjebak sendirian special migration dan itu dia kombinasi efek crowd control yang begitu mematikan. Even Widdy selalu bisa menjadi korban, Om. Ya, dan akhirnya kita melihat ya bagaimana kombinasi dari crowd control mungkin yang dilakukan oleh RRQ ini berjalan dengan semestinya juga. Setelah adanya tarik ulur yang cukup panjang tadi, ketika Kabuki memang belum berhasil dikembangkan, tapi yang tumbang adalah Joe, ya gak ada retribution sama sekali tadi untuk tim Liquid ID. Dan kembali bermain agresif untuk RRQ ini, mereka akan mencoba nih untuk mungkin flanking, menyerang dari bagian belakang juga, atau bahkan split push. Karena ada Toy di bagian bawah yang di cover secara langsung oleh Hidup juga. Dan so far dari tim Liquid ID masih membiarkan Lord yang berjalan di bagian atas. Jadi kemungkinan besar ya 3 lane, ini tetap akan diupayakan oleh RRQ dan teamfight kah di area mid? Full. Hanya untuk bisa membuat tim Liquid ID terpukul mundur saja. Karena sedang berupaya juga untuk bisa nge-clear outer middle turret secepat-cepatnya. Tapi masalahnya di sisi lain, ini turret bottom lane yang udah rontok juga tim Liquid ID. Mereka benar-benar hanya memanfaatkan satu lini saja di tengah untuk mereka pertahankan yang in the end sepertinya juga bakal tetap hancur, Devin. Ya, ini akan segera dipaksakan sepertinya, apalagi dengan Joe yang sedikit ada di bagian depan menunggu momentum dari Hidok juga, karena mereka hanya nge-buying time, membeli waktu sampai inner turret satu persatu udah berhasil diruntuhkan dengan cukup mudah. RRQ, mereka juga nggak mau terlalu memaksakan, belum ada wave minion selanjutnya, tapi dari tim Liquid ID, ini jadi sinyal bahaya buat mereka. Karena keuntungan yang sempat mereka pegang tergeser dengan satu perebutan objektif Lord. Itemization memang sudah ada di tangan mereka, bahkan hampir menuju ke arah full item. Tapi ini juga berlaku yang sama kepada teman-teman dari RRQ yang sekarang udah memegang keunggulan gold pada 4 player lainnya, Om. Ulah, baik. Ya, dan Raze punya Deep Force juga mendapatkan Tough Boots ya. Plusnya lagi masih ada Oracle untuk bisa menambah efek-efek regen yang diberikan dari shieldnya dia. Jadi Raze selama ini belum ada jawaban so far ya dari tim Liquid ID juga. Jadi mereka harus bersiap-siap dengan gangguan yang bakal diberikan oleh Raze, terutama kalau menuju ke Kabuki atau bahkan di Hexkill nanti. Dan lihat Orange Buff-nya, begitu panjang tim fight yang terjadi di area dari Orange Buff ya. Yap, ditarik ulur dulu ya. Karena Joe-nya juga agak sedikit menahan dari satu buah retribution dan emang dikasih ke arah Kabuki untuk last hit menuju ke arah Orange Buff dan tim Liquid ID. Mereka dalam keadaan yang tertinggal walaupun sebenarnya Uranus dari Raze ini sedikit ada jawaban atas, sebenarnya bisa kita katakan Kabukinya juga nggak yang terlalu fall off dengan 3 poin kill dan belum ada poin dead sama sekali. Cuman memang butuh banyak waktu yang akhirnya membuat dari teman-teman RRQ yang lain bisa delivering damage dengan optimal. Tapi dengan adanya lagi nih debut dari Grok yang dipegang oleh Idok, ini adalah kemunculannya lagi ya. Terakhir kali digunakan oleh Widdy saat kalah atas RRQ di final upper bracket MPL ID season 14 loh, Nevin. Wah, pas banget ya bertemu dengan RRQ. Dan yang aku rasa dari peran Grok ini nggak cuman sebagai pelindung atau inisiator, tapi ngebuat Farsha-nya sangat amat bebas. Rin, kalau misalnya pengen diganggu di bagian belakang, ini butuh banyak effort. Aran harus benar-benar menusuk terlebih dahulu. Dan itu pun butuh waktu sampai akhirnya Aran bisa menembus pertahanan dari Idok dan juga Raze. Tapi lihat pergerakan yang terjadi. Mereka bergeser ke area top lane tanpa adanya informasi. Sepertinya hadirnya 2 pemain dari tim Liquid ID. Dan itu dia, Widdy yang ketahuan. Kecil tapi kocil terlihat. Kabuki akan menjadi target, ditutup jalannya dengan Eternal Rampart dan bahkan Tectonic Charge-nya. Kabuki dengan reflex flicker yang begitu baik sehingga menghindari apa yang coba untuk dilakukan oleh Idok. Wow, langsung tergeser begitu saja. Ditutup sudah Feather Art Track ya.
Dan sekarang waktunya untuk kembali lagi fokus ke arah objektif dengan beberapa source skills yang memang tadi udah sempat keluar. Dan dari tim Liquid ID mereka juga jadinya harus jauh lebih berhati-hati lagi. Ingat ada Moskov yang bisa hadir dari kejauhan dengan Spear of Destruction-nya. Tapi mampukah dari Joe dengan perbedaan satu level dibandingkan dengan seorang Zunes ini bisa melakukan kontes retribution yang seimbang karena kita tahu bagaimana power juga zone out rest yang sudah mulai terasa. Idok yang tinggal menunggu momentum dan Feather Ice yang sudah siap untuk dibuka lagi, Aul. Oke, tapi Toy udah mulai kelihatan harusnya di arah top. Belum ada inisiasi berlebih lagi yang ingin dilakukan oleh tim Liquid ID. Karena mereka juga harus hati-hati, tapi dengan Special Migration. Dan juga Kilat Require yang terkombo memberikan seorang Joe yang menghilang begitu saja di tangan dari Ido. Lagi-lagi Res menahan damage dengan begitu banyak. Dan sayangnya sebuah Final Slash gagal untuk bisa melakukan lagi inisiasi lebih yang dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan sehingga tanpa adanya pemegang retribution dari tim Liquid ID, Aram Hoshi bisa mendapatkan Lord secara free tanpa adanya gangguan sama sekali. Setup yang begitu panjang sepertinya akan jadi sia-sia karena Joe adalah player pertama yang tertangkap tanpa hadir retribution. Ini tim Liquid ID harus bergerak ke mode defensif, Obawa. Yap, benar-benar crowd control yang hit semua ya tadi. Sampai ke Joe dan juga Timbang juga. Sehingga ya mereka tidak bisa aman sama sekali dari tim Liquid tadi untuk bisa melakukan kontes juga. Meskipun ya kita melihat adanya Sphere of Destruction yang memang masih meleset, tapi masih ada Toy yang bisa berjalan karena tumbangnya juga Joe. Tanpa ada retribution dan Rins. Item demi item ini sudah selesai juga untuk Rins. Jadi damage dari RRQ pastinya akan sangat-sangat berkali-kali lipat juga dan lagi ya. Dan 3 lane yang sudah mereka lakukan, ini Earthen Rampart sangat mengganggu pergerakan dari tim Liquid ID. Masalahnya base turret top lane juga hancur. Masih akan coba diberikan kembali pressure dari RRQ Hoshi. Walaupun Lordnya sudah mulai bisa di-clear perlahan. Tapi kehilangan satu base turret, ini menjadi sebuah kerugian Liquid ID. Dan bagaimana nantinya mereka bisa melakukan defense atau bahkan bisa mempunish. Karena mungkin harapannya ini bakal tetap ada di WD. Siapapun yang agak sedikit over position, ini bisa dipunish. Ya, harapan ya cukup besar dengan Final Slash gameplay asalkan memang kalau up damage-nya sudah siap dan itu semua akan diserahkan kepada Kabuki sebenarnya karena si Albert baru saja diamankan, memperbesar lagi kemungkinan untuk bisa memberikan penetrasi kepada sisi front lainnya karena memang masalah utama dari tadi Idok sih. Kalau kita ngomongin Res memang dia menjadi badan yang cukup tebal juga, tapi Idok di sini dia bisa memberikan jebakan kepada siapapun yang ada di bagian depan. Dan yang ngebuat ini semua semakin sulit untuk dilakukan adalah tim Liquid ID. Mereka nggak punya power untuk membuka area mapnya, Omawa. Ya mereka mau nggak mau ini harus kita usir dulu buat Idoknya. Yang dimana kita tahu ini masih ada Mighty Swing juga untuk bisa antisipasi. Sehingga membuat tim Liquid ID benar-benar kesulitan. Lihat bagaimana dari Idok sendiri. Satu hero yang selalu bisa mengusir mundur lawan-lawannya juga dengan Earthen Rampart yang dipakai. Jadi untuk tim Liquidnya mau gak mau mereka harus bisa mengusir Idoknya. Tapi mereka butuh juga totalitas untuk mengusir Idok. Karena kalau mereka hanya 1 atau 2 pemain saja, Idok gak bakal move on ya dari rumput yang sudah dijaga dengan dia sekarang. Dan bahkan dengan 45 second sebelum Lordnya akan kembali spawn, semua area map sedang dikuasai oleh RRQ. Memudahkan pastinya juga untuk Zunes. Jadi kembali bisa mengumpulkan item-item yang dibutuhkan. Karena dari tadi mungkin di early game kita melihat Zunes mengikis dengan adanya special migration ya. Tapi lambat laun itu sudah mulai on point juga. Karena vision yang diberikan sudah lebih daripada cukup dari rekan-rekan yang lain ini, Nevin. Iya ya, aku cukup setuju karena area mapnya udah jadi lebih bebas. Dia juga bisa main trapping dan surprise. Sementara dari tim Liquid ID ya mereka nggak bisa keluar jauh-jauh. Ini Joe juga kalau misalnya ingin memancing terus-terusan ke bagian depan, bisa jadi bumerang untuk Joe sendiri. Udah kejadian di Lord sebelumnya ketika Joe menjadi player pertama yang ditumbangkan. Jadi mereka butuh lebih dari seorang Joe saja. Dan sekarang mereka akan buka itu semua secara bersamaan. Joe sudah sedikit terjebak. Earthen Rampart yang dibuka terus-terusan dari Idok. Jadi masalah. Tapi sekarang Zunesnya juga udah mulai masuk kah? Menunggu momentum yang tepat. Joe sendirian tapi dengan ada satu buah Final Slash, Zunes mengeluarkan tembakan flicker dan juga teknologi charge yang on point. Kabuki menjadi target. Idok mendapatkan momentum milik dari RRQ Hoshi, tapi masalahnya Joe tertinggal sendirian di paling depan. Dengan ada combo dari Fred Requiem dan Zunes mendapatkan point kill tambahan. 2 pemain dari tim Liquid ID yang menghilang. Sepertinya RRQ Hoshi mereka tidak membutuhkan Lord karena hanya tersisa 3 pemain saja dari tim Liquid ID. 1 wavingan di arah bottom lane, tapi Aran masih terus dari apa yang coba dilakukan oleh Zunes. Terangkat lagi, Fear Attack telah terperlihatkan juga oleh rencana belakang. Widian
HP-nya sudah mulai low dan bahkan di paling depan Zunes yang masih punya Winter Crown untuk Seven Day, tapi Toy berupaya keras untuk menghancurkan base-nya dan Aran di Hoshi mengamankan satu